Shalom, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Yudhistira Derek, saya dari kelas profesional Prodi Teologi semester 2. Adapun maksud dan tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi kebutuhan tugas di Sekolah Tinggi Agama Kristen Kupang, terlebih khusus dalam mata kuliah pengantar Perjanjian Baru 2 yang diampu oleh Miss Jen Deo, STH MPhil. Nah, dalam video ini saya akan memaparkan pengantar dari surat Yakobus atau kitab Yakobus. Ya, kitab Yakobus atau surat Yakobus dikenal sebagai salah satu dari ketujuh surat umum yang ada di Alkitab Perjanjian Baru. Nah, terlihat di dalam Yakobus 1 ayatnya yang ke-1, penulis menunjukkan surat kepada pembaca yang lebih luas. Nah, daripada sekedar jemaat lokal. Nah, di sini penulis menyatakan kepada kedua belah suku di perantauan. Jadi surat ditujukan kepada kedua belah suku yang ada di perantauan. Nah, juga di dalam Yakobus 2 ayat yang ke-19 sampai 21 juga menunjukkan bahwa surat Yakobus ini pada mulanya ditujukan kepada orang Kristen Yahudi yang berada di luar Palestina. Nah, yang kemungkinan pada waktu itu orang-orang Kristen ini adalah orang-orang Kristen petobat pertama dari Yerusalem yang terserah ketika setelah kematian Stefanus oleh karena penganiayaan yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 8 ayatnya yang pertama. Nah, adapun penulis dari kitab Yakobus ini seperti bisa dilihat di dalam Yakobus 1 ayatnya yang ke-1, penulis sudah memperkenalkan dirinya sebagai Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi pada umumnya banyak ahli menyatakan bahwa Yakobus yang dimaksud di sini adalah Yakobus saudara tiri Yesus, yang oleh Paulus dikatakan sebagai suku guru yang terdapat di dalam Galatia 2 ayatnya yang ke-9. Nah, namun juga ada beberapa pandangan ahli mengatakan bahwa tulisan yang ada di dalam surat Yakobus ini berbeda dengan kalau dibandingkan dengan pendidikan dari Yakobus saudara tiri Yesus. Ya, kita perlu menyadari bahwa nama Yakobus pada masa itu ada beberapa. Ada Yakobus anak Zebedeus, ada Yakobus anak Alfeus, dan ada Yakobus lainnya. Nah, jadi untuk penulisan memang belum dipastikan, tetapi pada umumnya banyak ahli menyatakan bahwa Yakobus yang menulis ini adalah Yakobus saudara tiri Yesus. Waktu dan tempat penulisan dari kitab Yakobus diperkirakan sekitar tahun 45 hingga 49 Masehi. Namun juga ada yang berpendapat penulisan kitab ini pada tahun 50 Masehi. Nah, jika ada ahli yang menyatakan bahwa surat ini ditulis oleh saudara tiri Yesus, Yakobus saudara tiri Yesus, sudah pasti kitab ini ditulis sebelum tahun yang ke-62. Karena dicatat pada tahun 62 Yakobus saudara tiri Yesus itu menjadi martir. Nah, adapun tempat penulisan kitab ini adalah di Yerusalem. Ya, selanjutnya tujuan dari penulisan kitab Yakobus ini seperti yang dikatakan di awal tadi, bahwa tujuan dari menulis surat ini adalah kepada orang-orang Kristen yang ada di perantauan atau di luar Palestina. Nah, yang terserah karena setelah kematian dari Stefanus. Ya, orang-orang Kristen ini terpaksa meninggalkan Yerusalem karena ancaman dari masyarakat Yahudi yang tidak mempercayai kekristenan. Nah, oleh sebab itu penulisan kitab Yakobus ini memiliki tujuan-tujuan yang dalam hal ini saya mencatat ada 3 tujuan setidaknya yang mau dituliskan oleh penulis surat Yakobus ini kepada pembacanya. Nah, yang pertama itu membangun semangat orang-orang percaya atau orang-orang Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dalam pencobaan yang menguji iman mereka. Setelah mereka mengalami penganiayaan dan mereka harus terpaksa meninggalkan Yerusalem,
tentunya harus diberi kekuatan atau harus diberi penguatan. Yang kedua adalah untuk memperbaiki berbagai pengertian yang salah mengenai sifat iman yang menyelamatkan. Kita perlu ketahui bahwa orang-orang Yahudi pada waktu itu masih sangat melekat sekali dengan budaya-budaya Yahudi mereka. Jadi untuk itu penulis surat Yakobus ini menulis surat Yakobus tentang iman yang sebenarnya, yang seharusnya, bagaimana implementasinya di dalam kehidupan mereka. Nah, yang ketiga adalah untuk menasihatkan dan membina pembaca mengenai hasil-hasil praktis iman mereka dalam hidup yang benar dan perbuatan yang baik. Jadi kurangnya ada 3 tujuan yang ingin disampaikan dari penulisan. Adapun surat garis besar dari kitab Yakobus ini bisa dibagi dalam 3 bagian. Yaitu saya mengambil dari Yakobus 1 atau pasal 1 hingga pasal yang kedua. Nah, kita bisa melihat di situ bahwa penulis menyapa pembacanya dengan memperkenalkan beberapa tema yang ada di dalam pasal 1 hingga yang kedua, yaitu yang termasuk menanggung cobaan yang pertama, yang kedua mencari kebijaksanaan atau hikmat, yang ketiga hidup selaras dengan iman yang diakui. Nah, kita para pendengar firman seharusnya menjadi juga pelaku-pelaku firman itu, seperti yang dikatakan di dalam Yakobus pasalnya yang kedua. Nah, Yakobus mendefinisikan ibadah yang murni sebagai merawat yatim piatu dan janda, serta mengupayakan untuk hidup bebas dari dosa. Yang kedua itu di dalam Yakobus 3 sampai yang keempat. Garis besar yang kedua dalam Yakobus 3 hingga yang keempat. Jadi penulis di sini bisa dilihat dari perikopnya, itu dosa karena lidah, serta pasal yang keempat dari ayat yang pertama, hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Nah, kita bisa melihat penulis mengilustrasikan sifat merusak dari tutur kata yang tidak terkendali dan membandingkan itu dengan buah kesalehan dari mereka yang menciptakan kedamaian. Dia memperingatkan bahwa para pembacanya untuk tidak menjalin atau mengikatkan diri dengan dunia, tetapi senantiasa hidup melekat kepada Allah. Nah, yang ketiga di dalam Yakobus 5, penulis memperingatkan orang-orang kaya di dalam suratnya yang diakhiri dengan pokok-pokok nasihat singkat mengenai tanggung jawab para orang suci terhadap sesama anggota gereja. Garis besar yang ketiga yaitu di dalam Yakobus 5. Penulis juga memperingatkan orang-orang kaya yang jahat. Yang selanjutnya di akhir suratnya ini juga dengan pokok-pokok nasihat singkat mengenai tanggung jawab para orang suci terhadap sesama anggota gereja. Selanjutnya terdapat nasihat kepada setiap orang suci untuk senantiasa sabar menanti kedatangan Tuhan dan jujur dalam segala apa yang diucapkan. Dan juga mendorong setiap orang yang sakit untuk memanggil para penatua agar mereka dapat mengurapinya. Selanjutnya ada muatan teologis yang terdapat di dalam surat Yakobus ini. Yang pertama adalah tentang Allah. Surat Yakobus dengan tegas menyatakan bahwa Allah itu esa. Allah itu juga dituliskan sebagai Bapa segala terang. Cerminan ini memang menuju kepada tuturan penciptaan ketika alam mengatakan jadilah terang dalam Kejadian 1 ayat yang ketiga. Nah, yang terpenting dalam hal ini yaitu firman kebenaran yang dihubungkan dengan penciptaan menjadi salah satu perhatian. Nah, secara implisit penulis surat Yakobus berpegang pada keyakinan bahwa manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dan sebagai gambar Allah, setiap orang percaya diberi roh yang ditaruh di dalam dirinya. Seperti yang dikatakan di dalam Yakobus 4 ayatnya yang kelima. Nah, yang kedua, kitab ini memuat juga etika. Nah, surat Yakobus juga memiliki kemiripan dengan nasihat moral para nabi.
khususnya mengenai etika sosial. Nah, etika dalam Yakobus hampir sama dengan etika Yahudi. Nah, dalam sebuah perikop di Yakobus 3 ayat yang ke-13 sampai 18, di situ mengatakan bahwa sifat hikmat yang murni, pendamai, peramah, penurut, dan belas kasihan. Mungkin demikian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Jadi sebagai kesimpulan, jadi kitab Yakobus ini adalah salah satu dari ketujuh surat umum yang ada di dalam Alkitab Perjanjian Baru yang ditulis oleh Yakobus sendiri. Nah, yang seperti di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-1. Nah, penunjukan dari kitab ini atau penerima kitab ini adalah orang-orang Kristen yang ada di luar Yerusalem atau di luar Palestina yang terserah ketika setelah kematian Stefanus karena penganiayaan. Nah, orang-orang yang percaya yang terpaksa meninggalkan Yerusalem karena ancaman dari orang-orang Yahudi yang tidak mempercayai kekristenan. Nah, dalam kitab ini juga mengajarkan kita semua sebagai orang-orang percaya bahwa kita juga harus memiliki iman yang harus terimplementasi di dalam kehidupan kita sehari-hari, atau harus selaras dengan siapa yang kita imani. Jadi iman itu harus dihidupi dalam kehidupan kita. Kita harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kita yang tidak sesuai dengan apa yang kita imani. Seperti orang-orang Yahudi dinasihatkan di dalam kitab ini bahwa mereka harus berani meninggalkan kebiasaan-kebiasaan mereka sebagai orang-orang Yahudi dan mengganti kebiasaan itu dengan apa yang mereka imani atau siapa yang mereka imani. Nah, jadi ketika kita mengatakan bahwa kita mempercayai atau mengimani Tuhan Yesus Kristus, sudah seharusnya kita hidup seperti Tuhan Yesus telah hidup. Bagaimana cara hidupnya, kita mempelajarinya yang sudah lengkap tertulis dalam Alkitab. Walaupun tidak mendetail seluruhnya, tetapi kita mempunyai nurani, kita mempunyai roh yang diberikan Tuhan kepada kita, sehingga itu akan menuntun kita untuk dapat terus setiap saat mengerti bagaimana harus kita melakukan kegiatan atau perbuatan-perbuatan kita setiap hari, sehingga itu selaras atau seharmoni dengan apa yang kita imani. Seharusnya iman kita yang menentukan seluruh perbuatan kita setiap hari. Nah, jadi mari kita semua menjadi orang-orang percaya yang memiliki iman yang selaras atau seharmoni dengan apa atau dengan siapa yang kita imani. Mungkin demikian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.